Pedestrian bridge, bicycling bridge. Kira-kira menurut kamu, kalau bridge-nya seperti ini, di bawah atau di atas? Halo, ketemu lagi bersama Belajar Public Speaking dan gua Roy. Kita akan sharing dan juga belajar di segmen Berdiri, yaitu belajar dari ahli. Dan hari ini kita akan belajar dari Bapak Anies Baswedan. Beliau adalah seorang edukator, beliau adalah mantan dari Gubernur Jakarta, dan beliau adalah Capres tahun 2024 ya, 2024 betul. Dan beliau emang ahli dan sudah terbiasa dalam public speaking. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara berbicara formal gitu ya. Berbicara formal karena beliau memang orang yang teredukasi, pasti berbicara dengan sangat sopan, sangat proper sekali. Dan dua video ini harus kamu tonton karena yang satu adalah beliau berbicara di Singapura dan satu lagi dia berbicara di Oxford University. Wow, kurang keren apa lagi ya. Yuk kita mulai dari video yang pertama. The target we would like to reach. And this is like a chicken and egg problems. Do you want to invite more partners into the business of public transport? You need to have high ridership. Jadi, pada saat ini adalah sebuah talk show gitu ya, ada moderatornya dan ada yang bertanya, beliau posisinya duduk. Nah, dia duduk dengan senyaman mungkin, tetapi pada saat ada audiens bertanya dan dia posisinya sedang menjawab, bisa kamu perhatikan bahwa beliau sangat sopan, yaitu memajukan duduknya dan dia menegakkan badannya. Nah, jadi bisa menunjukkan ini sebuah gestur bahwa dia, bayangkan kalau misalnya beliau cuman bersandar saja gitu di tempat duduknya terus ngobrol. Kan kayaknya nggak sopan ya, tetapi beliau duduk gitu ya, memajukan badannya dan duduk dengan posisi tegak. Nah, sehingga audiens yang bertanya itu merasa dihormati. Walaupun dia mungkin tidak kenal siapa yang bertanya gitu ya. Ini adalah sebuah gestur yang bagus. Yang kedua, beliau menggunakan yang disebut analogi. Dia menceritakan tentang public transport itu like chicken and egg. Jadi, mana yang lebih dulu itu nggak jelas gitu ya. Nah, beliau menggunakan analogi. Oh, chicken and egg. Tahu. Maksudnya, apakah telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Menurut kamu ayam dulu atau telur dulu? Coba tulis di kolom komentar dong. Nah, kembali lagi Bapak Anies Baswedan menggunakan analogi supaya orang paham bahwa ini adalah sebuah masalah yang berputar-putar atau tidak ada ujungnya. Yang mana yang harus duluan gitu ya. Kita lanjutkan ke klip selanjutnya ya. Enjoy Jalan Sudirman because there is no sidewalks. Now, not only sidewalks, we built pedestrian bridge and bicycle bridge so that people can actually come and enjoy that place. Oke. Beliau membuat sebuah analogi menggunakan tangan atau membuat sebuah gestur mengenai bridge. Bridge itu adalah jembatan gitu ya. Pedestrian bridge, bicycling bridge. Kira-kira menurut kamu kalau bridge-nya seperti ini di bawah atau di atas? Pasti di atas dong ya. Nah, ini makanya berapa kali kita ngomongin bahwa kamu harus menggunakan gestur. Nah, gestur ini bisa menggambarkan bahwa posisinya itu bridge-nya atau jembatan itu nggak di bawah, tapi ada di atas. Pedestrian bridge or bicycle bridge. Oke, itu menarik banget, kamu bisa gunakan. Dan dia bisa mengatakan enjoy the environment, enjoy the fasilitas lah intinya, mas, seperti itu. Enjoy semua gitu ya. Kamu bisa gunakan. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. On the top, Bu Susana, can I stand here? This is the way it used to be. Oke. Nah, ini sebuah klip yang pendek aja, tapi saya pengen menegaskan bahwa dia pada saat ingin menjelaskan slide, dia pengen deket dengan slide. Jangan sampai ini, hati-hati ya. Ini adalah sebuah slide gitu ya, dan kamu posisinya jauh banget gitu ya. Jadi slide-nya di sana dan kamu ngomongnya di sini. Wah, itu kan nggak nyambung. Kamu nggak bisa menunjukkan. Tapi Bapak Anies Baswedan dengan senang hati dia, mohon maaf, saya boleh berdiri berdekatan dengan slide karena dia ingin menunjukkan lebih detail tentang apa yang dia presentasikan ya.
Oh, this is the way it used. Nah, karena beliau memang sudah biasa public speaking, beliau merubah posisi berdirinya. Karena seperti kita sudah pelajari, yang namanya posisi slide itu harus ada di kanan pembicara atau di sisi kiri pembicara kalau dari sisi audiens, dari sisi kamu yang nonton. Jadi posisinya ada di sini. Supaya orang lebih mudah ngebacanya pada saat kalau kita membaca secara alfabet kan baca dari kiri ke kanan kan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat dari kiri ke kanan, berhentinya pada pembicara. Kiri ke kanan, berhentinya pada pembicara. Ini adalah posisi yang sederhana gitu ya, tapi ini sangat powerful. Kita lanjutkan, videonya masih panjang. Corridor base into district base. And that obviously translate into high density and vertical because it is district base. And because of that, then you have... Nah, pada saat kita menunjukkan, kita sebenarnya bisa menggunakan pointer. Kita bisa menggunakan pointer kalau misalnya kamu bawa, dan kamu bisa menunjukkan lebih jelas yang mana posisinya. Jangan kamu cuma menunjukkan, ya jadi dari slide bisa Bapak Ibu lihat gitu ya, tapi tangan kita tuh diem di sini. Waduh, nggak sopan banget guys, jangan dilakukan. Kamu bisa menunjukkan, ya posisi yang di atas atau posisi yang bawah, gambar yang kiri atau gambar yang kanan gitu ya, kamu menunjukkan. Nah, dengan cara seperti ini, orang juga akan merasa dihormati. Kamu bisa menunjukkan secara proper, oke? When it comes to Kita lanjutkan. transport, for example, how big is government activity contributed to traffic in Jakarta? If it is big, when they are relocating, our traffic will be better, right? So it's good for Jakarta, right? If they're relocating. But the problem is, it only contributed 4%. Oke. Di sesi selanjutnya sebenarnya beliau harus berbicara di atas podium. Tetapi kembali lagi seorang pembicara yang humble, dan ini sesinya menurut saya sih bukan formal, semi formal lah ya. Karena ada talk show gitu ya. Bukan sebuah pidato seperti kenegaraan gitu ya. Beliau turun dari podium. Nggak apa-apa, no problem. Toh ini memang sesinya dia gitu ya. Turun di podium dan dia bercerita, dan kembali lagi dia menggunakan gesture 4%. Nah, kita bisa mempelajari bagaimana cara beliau turun dan juga bagaimana dia humble kepada audiens ya. Kita lanjutkan videonya. On the board, the top 4 highest expectation from public: addressing cost of living, addressing education issue, addressing health issues, but the expectation varies from one place. Oke. Pada saat kita menggunakan ini nih, nah ini tuh bisa menunjukkan urutan. Menurut kamu, ini ada urutan berapa? Urutan paling tinggi, paling penting, atau paling tidak penting? Oke, kita bisa menunjukkan urutan seperti ini. Jadi, yang pertama adalah tentang kesehatan. Yang kedua adalah tentang gaya hidup. Yang ketiga adalah tentang pendidikan. Menurut kamu, pendidikan dengan kesehatan lebih penting mana? Oh, pasti kesehatan dong ya. Nih, gerakan seperti ini bisa menunjukkan urutan. Atas, tengah, bawah. Jangan terlalu banyak gitu ya. Jangan sampai. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa? Karena pada saat kita menunjukkan yang terlalu banyak, kita juga akan bingung. Ya, jadi urutan yang pertama. Loh, karena itu kita harus urutan ke-6. Urutan ke-6, urutannya maksudnya yang mana gitu ya. Cukup 1, tengah, bawah. Paling tinggi, tengah, bawah. Nah, dengan cara 3 posisi ini orang lebih paham lah. Ini urutan paling tinggi, ini adalah ya sedang-sedang aja, ini nggak terlalu penting gitu ya. Kamu bisa menunjukkan 1, 2, 3. Maksimal 3 ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan malah bingung. Kita lanjutkan. Oh ya, ngomong-ngomong beliau sudah ada di podium, tapi kembali lagi, gerakan tangan tetap seru, mantap. That has no shelter anyway. The sidewalk both side has no shelter. So you're walking from an outdoor to an outdoor. Why do you need an indoor in between? If you're connecting the bridge from inside to outside, that's different. Why that is the question? Why ask that questions? Oke. Jadi beliau menunjukkan tentang 2 buah posisi, outdoor and outdoor. Nah, tetapi yang kamu bisa gunakan adalah gestur bahwa ini dan ini sama. Oke, ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Bayangkan kalau misalnya seperti ini. Oke, outdoor and indoor. Nah, ini kita harus gunakan posisi tangan yang berbeda, tetapi outdoor and outdoor. Atau misal indoor and indoor, itu boleh.
Jadi kita menunjukkan bahwa ini adalah dua hal yang sama, tetapi dihubungkan oleh suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, dua hal yang sama. Kalau misalnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, nah sudah gerakan posisinya di sini dan di sini. Oke? Jadi jangan sampai kamu menunjukkan gestur yang tidak sinkron. Kembali lagi, beliau menunjukkan ini sama. Outdoor and outdoor. Sama dengan sama. Bagus banget ya. Itu adalah video di Singapura. Dan selanjutnya, ini adalah sebuah video yang menarik menurut saya. Karena beliau berbicara di Oxford University dan ini menurut saya sih formal ya. Thank you, Professor Tim Powers, Professor Paul Chesty, and all participants. Allow me to express my appreciation again. Thank you for having me after my first visit last May. Man, it was indeed one of the most memorable visit to. Oke. Pada sebuah acara formal, alangkah lebih baik saran dari kami adalah mengapresiasi orang-orang penting yang ada di sana. Misalnya, kamu suatu saat dipanggil gitu ya untuk ke Istana Negara dan di sana ada Bapak Presiden Jokowi. Masa sih tuan rumahnya nggak kamu sapa gitu ya? Pasti kamu harus menyapa para profesor yang mengundang, kepada instansi yang mengundang, mengapresiasi. Dan kembali lagi, pada saat kamu mengapresiasi, pastikan kamu menghadap kepada orang tersebut gitu ya. Jangan, ya terima kasih ya Pak atas undangannya, saya senang sekali. Nggak pantas ya kan? Kamu pasti pada saat kamu ngomong berterima kasih, hai saya senang sekali bertemu dengan kamu. Kamu akan menatap wajahnya, menatap mukanya. Jangan sampai kamu, oh ya senang banget ya, senang ketemu sama kamu. Aneh ya. Jangan seperti itu tidak sopan. Kembali lagi Bapak Anies Baswedan mengapresiasi dulu kepada orang-orang yang mengundangnya dan itu adalah sebuah penghargaan yang sangat bagus dan bisa kamu praktekkan. Kita lanjutkan. If I may say, we have 3 big regions in Asia. You have East Asia, you have Southeast Asia, and then you have South Asia. Let's look at those regions. In East Asia, we have nations, countries that is strong economically and important. Oke. Kembali kita bisa menggunakan gestur yang menarik yaitu kita menggambarkan sebuah peta. Oke, Bapak Anies Baswedan mengatakan ada 3 region. Regionnya apa saja? Yaitu adalah East Asia, Southeast Asia, and Middle Asia gitu ya. Nah, jadi bisa menunjukkan 3 posisi. East Asia, Southeast Asia, and Middle Asia gitu ya. Jadi, nah 1, 2, 3. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menunjukkan, oke, ini adalah East Asia, terus South Asia, East Asia itu di sebelah kiri, kamu bisa membayangkan. Berarti ini ada sebelah kanan, kalau menurut kamu gitu ya. Sebelah kiri saya, ini adalah East Asia, ini adalah South Asia, dan ini adalah Southeast Asia gitu ya. East Asia, South Asia, Southeast Asia. 1, 2, 3. Dengan cara seperti ini, orang akan menggambarkan gitu ya, akan kebayang, oh posisi South Asia itu diapit antara East dan South gitu. Walaupun kan kita sudah tahu gitu ya, tetapi orang akan lebih mudah lah untuk menggambarkan. Apalagi kalau misalnya kamu bisa nih ya, saya tambahin tips, kamu tambahin misalnya ukurannya. Oh ya, yang disebut dengan South Asia, misalnya sekecil ini, Southeast Asia, di mana Southeast Asia itu luas gitu ya, dan juga East Asia. East Asia itu kecil sekali gitu ya, dibandingkan Southeast Asia, dibandingkan dengan South Asia gitu ya. Kamu bisa menggunakan gestur yang berbeda juga untuk menggambarkan besarnya atau luasnya, sehingga orang lebih mudah untuk membayangkan apa yang kamu omongin. Allow me to end my opening remarks here, and I'm happy to hear comments and conversation from your side, and would love to also underline the importance of the institute at Oxford, and hopefully it will provoke more attention to Southeast Asia after the South ASEAN Institute in Oxford being established. Thank you very much. Nah, kembali lagi Bapak Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada yang mengundang, dan beliau juga menggarisbawahi bahwa ada gestur menggarisbawahi
tentang pentingnya Oxford Institute gitu ya di Southeast Asia. Nah, beliau juga yang saya suka adalah begini. Kembali sebagai seorang pembicara, kita harus mau dikritik. Oke, kita harus mau dikomentarin. Beliau justru minta. Saya sangat menginginkan komentar atau pembicaraan atau diskusi yang lebih lanjut mengenai kedatangan saya hari ini. Nah, beliau justru membuka conversation, membuka pertanyaan supaya orang mau berinteraksi dengan dia. Ingat, seorang pembicara itu bukan ngomong doang loh. Tugas kamu adalah berinteraksi. Kalau posisinya formal seperti ini, tentu biasanya kegiatan tanya jawab atau diskusi itu tidak di tengah-tengah atau dipotong gitu ya, tetapi punya sesi tersendiri. Jadi pembicaranya itu pembicara secara formal sampai beres dulu, sampai selesai pidatonya. Setelah itu ada sesi diskusi. Jadi sesinya memang terpisah. Biasanya lebih santai gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sangat positif yang bisa kamu pelajari dari Bapak Anies Baswedan. Di video sebelumnya kamu juga sudah belajar tentang bagaimana cara berbicara secara semi-formal dan non-formal gitu ya. Di sesi-sesi yang lebih santai. Nah, beliau memiliki gestur dan gaya yang khas yang tentu sangat interaktif tangannya gitu ya, dan juga sangat menggambarkan apa yang diomongin. Kamu harus terus praktik dan kamu harus belajar, dan kamu juga harus memberikan komentar. Kira-kira apa yang terlewat dari video yang kita tonton bersama? Ada saran, ada kritik, kamu bisa tulis di kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Karena kita akan belajar terus bersama Berdiri. Belajar dari ahli. Dan kamu harus tunggu video-video selanjutnya karena banyak sekali ahli-ahli yang mungkin itu adalah salah satu dari tokoh yang kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.